22 tahun, tak ada mobil, tak ada rumah, gaji 2.000 sebulan. Sekarang cari cewek cantik, umur bebas, syarat, punya duit, punya rumah. Ortu sudah tiada. Aduh, sayang tua, mau tahu lebih. Apa sih syarat aneh ini? Ini namanya numpang hidup dong. Sayang tua, kamu nggak ngerti deh. Sekarang zaman apa? Siapa bilang cowok nggak boleh numpang? Sekarang, yang penting setara. Ayo, isi dulu formulir. Isi nih, kalau cocok. Nanti, hubungi kamu ya. Gila. Duo-duo, panggil papa. Dua-dua punya papa. Papa. Ya, Kamu nggak apa-apa, dua-dua baik-baik aja. Om Superman ya. Superman. Masih kalah hebat sama Om. Wah, kamu itu. Om paling hebat di dunia. Jadilah ayahku. Duo-duo. Duo-duo, kamu bikin aku takut banget. Aku tidak apa-apa. Ayah yang selamatkan aku. Terima kasih sudah selamatkan duo-duo. Gak apa-apa, itu hal kecil. Syarat-syarat itu, aku bisa terima semua. Selain itu setiap bulan, aku kasih kamu 5 juta lagi, sebagai uang hidupmu. 5 juta. Serius nih. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa tanda tangan kontrak sama kamu, buat lindungi hakmu. Istriku, mulai hari ini aku, ayah anak ini, kita langsung pulang langsung masuk kamar pengantin. Tenang. Aku bersih kok. Yang mau nikah sama kamu, bukan aku. Tapi ibu tiriku. Ibu tirimu. Dia kelihatannya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi umur ibu tirimu berapa? Jangan-jangan sudah 6 atau 70 tahun nenek-nenek ya? Ibu tiri saya itu CEO wanita, kaya ratusan miliar, punya banyak aset. Total asetnya ratusan miliar. Gaosing Zaosing. Bagaimana? Kalau kamu sabar saja. Aku mau kasih tahu kamu dulu ibu tiriku. Sudah koma 6 tahun, sudah jadi pasien vegetatif. Dokter bilang, mungkin dia nggak hidup sampai 2 bulan lagi. Aku cari kamu, juga cuma mau coba. Lihat, bakal ada keajaiban nggak? Kamu jangan-jangan mau. Iya, Haha. Nyuruh aku panggil. Nenek itu istri. Aku nggak sanggup. Pak Zhao. Ya, ayo cepat. Ibu tiriku masih nunggu kamu. Pak Zhao. Ini, ibu tiriku. Astaga. Benar-benar nenek tua ya. Lihat keadaannya. Lebih parah dari yang di depan pintu. Pak Zhao, tolong jaga dia baik-baik mulai sekarang. Ayah. Kita mulai sekarang sudah jadi satu keluarga. Mending cari alasan. Kabur aja deh. Ayah. Kasihan mama. Kalau dia bisa lihat ayah, pasti suka banget. Oh begitu toh. Sekarang ayah buat mama. Langsung bangun ya. Ayah, mama benar-benar bisa bangun gak? Iya. Lupa ya. Ayah lebih hebat dari Superman. Lihat nih.
Kamu kenal dia? Nggak kenal. Ayo, Mau mati ya? Maju lagi. Mati. Habis urus urusanku dulu, baru cari kamu. Tenang. Aku pasti tanggung jawab, Kak. Apa? Mana mungkin? Ibu tiriku 6 tahun. Sudah undang banyak dokter hebat, tetap nggak ada hasil. Ibu tiri kamu gimana, dia cantik banget. Aku yatim piatu. Bosku biayai sekolahku. Dia juga sangat perhatian. Jadi, aku panggil dia ibu tiri. Jadi begitu ya. Dokter-dokter yang kalian undang sebelumnya cuma dokter biasa. Aku tambah beberapa akupuntur lagi. Harusnya dia bisa sadar. Wah, ayah keren banget. kebetulan ya. Semua ada di sini. Jadi kalian sudah tahu dari awal. Tuan Wang mau nikahi kakakku ya. Sengaja diwarnai rambutnya jadi hitam. Kalian peduli banget ya. Maksudnya apa? Siapa bilang ibu tiriku mau nikah sama Tuan Wang? Semua, aku mau kasih tahu kabar baik. Aku nih, udah cariin suami baik buat kakakku. Tuan Wang dari Hei Feng Tang. Hampir mati. Haha, dia suka kakakku. Mau nikah sama dia. Setelah berhasil, kita bakal dapat banyak uang. Suya. Kamu mau nikahin kakakmu sama mayat? Benar, Kamu masih manusia, enggak sih? Kakakmu belum mati. Kamu kok buru-buru? Mau singkirin dia? Semua yang kamu punya dari dia. Kamu beneran manusia enggak? diam. Su Ying, dengerin aku. Kamu cuma anjing yang kakakku pelihara di luar. Kalau ngomong gitu lagi, awas aku hajar kamu. Pergi sana, duo-duo. Cuma kalau dia nikah sama Tuan Wang, aku bisa jadi pewaris keluarga Su. Sekarang, hanya cuma aku, yang bisa pimpin grup buat maju terus. Buat dia, juga buat seluruh keluarga Su. Itu pilihan terbaik. Kamu tahu nggak? Serang, Berhenti. Kalian cepat berhenti. Su Ying. Jangan kira kamu cewek, jadi aku nggak berani pukul. Tadi udah ngomong baik-baik, tapi kamu makin kurang ajar ya. Dengar baik-baik. Kakakku koma sekarang. Di keluarga Su, aku yang atur. Kalau bikin aku kesal, kamu juga bakal kena. Dikasih muka tapi nggak tahu diri. Lanjut angkat. Jelasin mamiku. Jelasin mamiku. Pergi sana. Duo-duo. Ah, Ah, Cari mati. dasar bocah. Kamu siapa? Berani urus urusan keluargaku. Dia ayahku. Jadi kamu, pria yang dia pilih buat nikah ya. Cari mati. Bocah, berani mukul aku. Aku nggak bakal biarin kamu enak. Sekarang aku balas kamu. Bro Feng, ada yang bikin keributan di sini. Cepat mari bunuh dia. Siapa berani lawan kita, Gang Hei Feng? Ada masalah. Hao Feng. Su Ying. Kita langsung ke pokoknya. Orang tua saya, naksir bos Su kalian. Siap kasih mas kawin 10 juta. Setuju. Uang buat kamu. Orangnya aku bawa. Nggak setuju. Orangnya tetap aku bawa. Uang ini. Mending buat ibumu aja. Siapa yang berani? Saya. Siapa tuh? Berani urus-urusan kita juga masalah, Gang Hei Feng. Aku suaminya Su Jiang. Hahaha. Orang nggak berguna. Sok keren sama aku. Aku lumpuhin kamu sekarang juga. Ayah hebat banget. Dia usir penjahat. Tuan Zhao. Hei Feng Tang itu, geng terbesar di Hangcheng. Kuat banget. Kak Hao Feng kejam. Jangan cari masalah sama dia. Mending cepat bawa ibu tiri dan duo segera pergi. Mau pergi? Nggak semudah itu. Hari ini, semua tetap di sini. Hao Feng,
Aku nggak biarin kamu sakiti siapapun. Grup Su nggak akan lepaskan kamu. Aku takut banget. Grup Su udah hancur. Su Jiang cuma kosong doang. Mau ancam aku. Kamu nggak layak. Semua. Serang dia. Dada sakit banget. Lumayan hebat juga ya. Kamu jago berantem ya. Bisa berantem, gunanya apa? Keluar, ngandalin banyak orang. Di luar, aku masih punya 300 saudara. Satu orang ludah sekali. Kamu bisa kelelep. Haha. Gimana, takut kan? 2 kali lipat pun aku gak takut. Hao Feng, hari ini memang kami yang salah. Kami nggak seharusnya lawan Hai Feng Tang. Kamu kasih aja syarat. Apa aja, kami mau nurut. Tolong jangan sakiti siapa-siapa. Gak perlu. Kenapa mesti minta ampun ke dia? Mereka ada 300 orang loh. Gimana bisa kamu lawan mereka semua? Dulu, aku sendirian, nyerbu ribuan pasukan. Pahlawan manapun kuanggap remeh. Hari ini, sekelompok preman kecil gak ada apa-apanya. Memang harus kena dulu baru jerah. Bro semua, kalau ada yang cari masalah gimana, bunuh aja. Gimana? Takutin kamu. Tolong jaga baik-baik Duo-Duo dan Su Jiang. Aku keluar sebentar. Terlalu sadis nih. Jangan biarin Duo-Duo lihat. Masih pura-pura? Bro semua, hajar dia. Bunuh aja. Udah lihat belum? Anak itu, udah dicincang, habis-habisan. Ini akibatnya. Kalau lawan Hai Feng Tang, habis, kok bisa gini? Tolong lepaskan kami. Apapun syaratnya, kami setuju. Oke. Kamu aja. Nikah sama bos besar. Tapi sebelum itu, biar aku senang dulu. Haha. Begitu suaranya hilang, kalian tamat. Hahaha. Cepat, bawa mayat anak itu. Masukkan ke sini. Aku mau kuliti dia sendiri, buat jadi karpet, biar selalu diinjak. Hahaha. Tapi, kamu bakal kecewa. Apa yang terjadi? Zhao Xing, kamu terluka. Bukan darahku. Mau apa kamu? Mau ngapain? Mau rebut istriku? Ngancam keluargaku? Gimana menurutmu? Stop. Jangan bunuh aku. Kekuatan Hai Feng Tang ada di seluruh Hangcheng, selatan kota, wilayahku semua, anak buahku. Puluhan ribu. Kalau kamu berani sentuh aku, mereka pasti bantai keluarga Su. Hampir lupa. Harus bersihkan sampai tuntas. Halo Sifu. Ini aku. Keluarkan perintah, kode 001. Koordinat 434360007. Tetapkan sebagai area latihan. Serangan artileri, 3 kali tembakan salvo. Selesai. Hahaha. Kau kira dirimu siapa? Masih latihan artileri? Hanya Tim Long yang bisa, punya hak seperti itu. Kau ini siapa? Berani sombong begitu. Kasih tahu anak buahmu, sisa 10 detik buat hidup. Lanjutkan saja sandiwara. Aku mau lihat, bisa bertahan sampai kapan. Maaf. Waktunya habis. Suara apa itu? Apa kamu bilang? Semuanya meledak. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tak layak tahu. Yang perlu kamu tahu, besok bangun rumah lagi. Kalau dibangun ulang, akan aku ledakan lagi. Bang, aku salah. Kamu benar-benar abangku? Aku salah. Aku tak tahu siapa lawanku. Tolong maafkan aku. Ya, Bang, ampuni aku. Terlambat. Tunggu. Lepasin dia ya. Dia udah banyak berbuat jahat. Aku nggak bisa biarin dia nyakitin orang lagi. Di sini nggak cocok duo-duo masih lihat. Kali ini aku maafin kalian. Pergi sana. Makasih, Bang. Pak Zhao. Benar-benar makasih banget. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu di mana hari ini. Kita keluarga nggak usah sungkan. Sembuhin dia dulu. Waktu udah kebuang banyak. Oke.
Mami mau bangun nih. Suntikan terakhir bangun. Siapa kamu? Kamu ngapain ke aku? Aku suamimu. Jangan ngaco. Aku nggak punya suami. Mami kecil akhirnya bangun. Saya Wing. Mami kecil, kamu kok 6 tahun? Selama itu beneran ada? Banyak hal terjadi. Ini anakmu, Duo-Duo. Ayo Duo-Duo, panggil mama. Mama, Anakku. Kayaknya aku pernah berhubungan sama seseorang. Kepalaku sakit banget. Kalau nggak inget pelan-pelan aja, tubuhmu masih lemah. Perlu istirahat. Orang ini beneran suamiku. Untung ada Pak Zhao. Hari ini kamu bisa sadar. Lagian si Suyang itu mau jual kamu juga. Itu juga Pak Zhao yang atur. Pak Zhao. Iya, makasih banget. Oh, sama-sama. Karena kamu udah sadar, anggap aja semua selesai. ayah mau kemana? Duo-duo nggak mau ayah pergi. Pria ini kelihatannya juga oke. Dia juga baik kedua-dua. Gimana kalau Pak Zhao tunggu dulu? Menurutku, tunangan kita. Lanjut saja. Aku mau kamu tetap di sini. Jadi ayahnya Duo-Duo. Dia nggak bisa tanpa ayah. Hanya kamu yang bisa jaga Duo-Duo. Selain itu, tiap bulan, aku tambah 1 juta lagi. Tambah 1 juta. Pak Su, bukan. Sayang, tenang aja. Mulai sekarang pasti. Aku jaga kamu dan dua-dua baik-baik. Oke, ayah peluk. Oh, ayah peluk kamu baik-baik. Sini. Dua-dua. Kenapa lenganmu luka? Aku nggak sengaja ngelukain. Akhir-akhir ini Duo-Duo sedang murung. Dia juga nggak mau ke sekolah. Nggak tahu apakah karena ini. Dua-dua kasih tahu papa. Ada yang di sekolah yang ganggu kamu tapi kamu takut bilang ya. Kamu cerita ke papa. Papa akan bela kamu. Iya, Zuang-Zuang. Dia sering narik ke pangku. Aku dorong dia. Pas ayah Zuang-Zuang lihat. Dia malah mukul aku. Parah banget, orang dewasa. Kok bisa mukul anak kecil? Aku bakal cari dia buat ngadu. Sudah, kamu istirahat saja. Biar aku yang urus ini. Dua-dua ayah Zuang-Zuang. Namanya siapa? Namanya Bai Yunbin. Bai Yunbin. Dulu aku kenal seorang teman tentara. Namanya juga Bai Yunbin. Hah? Apa mungkin orang yang sama? Biar aku urus ini. Kalau benar dia, aku pasti nggak bakal ampuni dia. Aduh, Pak Bai. Nggak nyangka, sekarang Anda kerja di grup Su. Itu benar-benar loncatan hebat. Grup Su. Itu raksasa bisnis. Pak Bai. Anda keren banget. Nggak. Targetku mulai hari ini adalah jadi presiden grup Su. Pak Bai punya ambisi besar. Memang beda. Tapi, masih ada aja yang berani ganggu anak Pak Bai. Anak itu, dua-dua, sekilas aja aku tahu. Dia anak nakal. Sudah benar kalau Ibu Bai hukum dia. Ada bapak seperti itu, anaknya juga begitu. Anak seperti ini, pasti diajari ayahnya. Tenang saja Pak Bai, nanti saat ayahnya datang, kami bantu ajari dia. Apa itu baik? Kenapa nggak bagus? Kita semua bantu kamu. Iya. Kita semua bantu. Lau Bai. Sudah bertahun-tahun berlalu. Gak tahu kabarmu gimana. Makasih Singge. Sahabat baik gak usah banyak kata. Singge. Mulai sekarang hidupku jadi milikmu. Pak Bai, saya lihat di luar ada orang naik sepeda jelek. Kelihatan galak banget datang. Pak Bai, pasti itu ayah Duo-Duo datang. Tenang saja. Hari ini kami pasti bantu Zuang-Zuang dapat keadilan. Di TK kami nggak akan pernah ada
kasus bully teman seperti ini. Halo kepala sekolah, saya ayahnya Duo-Duo. Kamu ayahnya Duo-Duo ya? Aku pikir dia yatim piatu. Apa? Jangan banyak omong. Hari ini, aku mau bicara sama kamu tentang masalah Duo-Duo membuli teman. Anak-anak di TK dipukul Duo-Duo. Sekarang sekolah sudah memutuskan, biarkan Duo-Duo minta maaf langsung ke temannya. Setelah itu dia dikeluarkan. Soal ganti rugi, itu tergantung orang tua korban. Kepala sekolah, ini gak benar kan? Apa yang salah? Masa aku fitnah anakmu? Hah? Yang aku tahu, Duo-Duo yang dibully, dan yang mukul, malah orang tua siswa. Nggak ada tuh, jangan ngarang. Aku memang mukul dia. Kenapa? Ada masalah. Aku memang mukul dia. Kenapa? Nggak terima? Lau Bai, Lau Bai, benar-benar kamu, sudah lama banget gak ketemu. Gak nyangka kamu di sini. kamu ngomong sama siapa? Apa? Kamu buta? Atau otakmu nggak ada? Gue tanya, kamu ngomong sama siapa? Sekarang. Kamu nggak layak ngomong sama gue. Lau Bai, kamu gak ingat gue, kamu pikir kamu siapa? Kenapa gue harus ingat kamu? Kita aja nggak akrab. Maaf ya, gue yang terlalu tinggi. Bagus kalau kamu sadar. Dulu gue mikir, kenapa bisa sebego itu? Jadi saudara sama sampah kayak kamu. Lihat kamu sekarang, hidupmu kayak begini. Gimana kamu nggak malu? Ngaku saudara sama gue. Kenapa? Nggak bisa ngomong ya, gitu dong. Lihat dirimu sekarang. Baju compang-camping. Naik sepeda tua. Pantas aku maki kamu. Benar. Pak Bai sekarang, idola grup Su. Cukup gerakin jari bisa beresin kamu. Beresin kamu. Grup Su. Kenapa? Takut ya? Udah. Aku juga gak mau bahas masa lalu. Hari ini aku datang, hanya untuk satu hal. Kenapa kamu pukul anakku? Memang pantas dipukul. Anakmu duluan yang ganggu anakku. Masih kecil saja sudah suka bully teman. Nanti besar gimana? Jelas saja. Jadi cewek genit yang suka goda cowok. Kalau nggak bisa didik anak, biar aku bantu. Kalau aku tahu itu anakmu, sudah dari dulu aku pukul dia. Semakin lihat, semakin terasa familiar. Pak Su. Semua urusan kantor sudah beres. Di sini, masih ada urusan lain. Nggak tahu, gimana keadaan Duo-Duo. Ayo, ikut aku ke TK. Oke. Aduh Pak Bai. Aduh, kok kamu bisa mukul orang sih? Aduh Pak Bai. Aduh. Pak Bai, nggak apa-apa kan? Kenapa mukul orang? Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu tahu nggak, aku ini siapa? Kamu siapa? Ayah. Aduh. Duo-duo. Dua-dua kenapa datang ke sini? Ayah, aku takut. Dua-dua jangan takut. Ayah di sini. Gak ada yang bisa sakitin dua-dua. Ausing. Kamu benar-benar cari mati. Anak perempuanmu, sudahlah, dia ganggu anakku. Kamu masih berani pukul aku. Kamu tahu nggak sekarang situasinya gimana? Kamu percaya nggak? Satu kata dariku, bisa bikin keluargamu hilang dari Hangzhou. Ngancurin kamu, semudah napas. Sebenarnya, aku anggap kamu teman. Karena hubungan lama. Bisa aku maafkan. Tapi, sekarang kamu di depan aku, ngatain anakku. Aku nggak akan maafin. Kamu nggak maafin aku. Haha. Lucu banget. Kamu pikir kamu siapa? Berani ngomong ke aku gitu. Dengerin ya, di belakangku ada bossu. Aku nggak perlu hormatin siapa-siapa. Aku mau. Semua orang tahu, kalau aku, Bai Yunbin, marah, nggak ada yang tahan. Jadi, mau apa kamu? Apa aja. Aku mau keluargamu mati. Aku mau kamu, dan si kecil ini juga, berlutut dan sujud padaku. Sampai mati.
Halo, sayang. Sudah beres urusannya, aku ke sana sekarang. Gak perlu. Aku. Kamu mau apa? Aku lagi bicara sama kamu. Berani-beraninya telepon. Masih bilang sayang, apa kamu cari jodoh di taman? Dilirik nenek umur 70-80? Sampai dilirik mereka. Hahaha. Cik cik kitsen. Aduh, kebayang adegan itu, aku jadi mual. Lagi pula, kamu tuh. Cuma numpang hidup sama ibu-ibu. Dasar pecundang, gak guna. Kamu sama anakmu. Sama-sama sampah. Oke, bilang aku tua dan jelek, ya? Aku mau lihat. Siapa yang bosan hidup? Berani hina aku gitu. Cepat buka, siap. Dengar ya. Kamu boleh hina aku, tapi jangan hina anakku. Istriku juga. Aku bilang kenapa. Nenek tua yang hampir mati. Sama anak liar. Entah dari mana asalnya. Kalau bukan sampah, apa dong? Aku tanya kamu. Kamu tahu nggak tadi kamu hina siapa? Kamu sadar nggak? Siapa ibunya Duo-Duo? Peduli amat aku siapa dia. Sekarang, aku manajer grup Su. Sekarang aku punya koneksi kuat. Semua perhatian tertuju padaku. Gimana kamu bisa lawan aku? Kayaknya kamu belum paham. Grup Su itu sebesar apa sih? Di kota ini, tanpa kata Su, nggak ada yang bisa selesai. Bahkan orang seperti kita, yang punya nama dan status, ketemu Su pun tetap hormat banget. Benar. Bahkan TK kita aja, ada saham Su di situ. Aku nggak mau buang waktu sama kamu. Aku kasih kamu kesempatan. Suruh nenekmu itu datang ke sini. Suruh keluargamu bertiga, berlutut di sini. Dan ketuk kepala 100 kali buatku. Lalu, dengan mulut kalian, bersihin semua sepatu orang di sini. Sebersih-bersihnya. Lalu keluarga kalian bertiga, berlutut terus. Teriak 100 kali. Kami bertiga nggak ada apa-apanya. Bah, aku bisa. Biarkan kamu hidup. Kalau tidak, aku habisi keluargamu. Kamu cari mati. Aku tanya terakhir kali, mau nggak? Oke. Sekarang juga, ku buat keluargamu lenyap. Sombong amat. Aku mau lihat siapa sih yang bisa buat kami bertiga hilang. Mami, kamu datang ya? Dua-dua baik. Biar aku yang urus. Kenapa harus kesini sih? Aku kangen Duo-Duo. Waduh, sikapnya keren. Cantiknya juga. Siapa bilang dia tua? Dia cantik banget. Ngomong apa kamu? Cantik juga percuma. Lihat aja. Kamu pasti dulu hostes klub. Karena udah tua. Nggak ada pelanggan. Makanya sekarang cari cowok polos buat nikah. Berani tampar aku. Kalau ngomong kasar lagi, mulutmu bakal aku tarik. Kamu. Ibu Dodo, kok kamu bisa mukul orang? Kamu tahu nggak, TK kita ada saham grup Su. Kalau Pak Su tahu, pasti dia nggak bakal maafin kamu. Aduh, Pak Bai, lihat deh, istrinya cowok ini lebih sombong dari dia. Cepat urus mereka dong. Cantik. Kamu secantik ini. Kenapa harus sama cowok itu jadi istri? Mending sama aku. Aku ajak kamu hidup enak. Lagi pula, aku juga manajer di grup Su. Jamin kamu hidup kaya. Semuanya ada. Dasar, kau itu siapa sih? Kamu bahkan gak seujung jari suamiku. Jauh banget kualitasnya. Masih berani ngomong besar di sini. Ngomong sembarangan lagi. Hari ini kamu bully suami sama anakku. Aku bakal balas 10 kali lipat. Aku udah baik-baikin kamu. Kamu kira kamu itu siapa? Beneran ngerasa penting ya? Gitu ya? Pak Bai, cepat hubungi Wakil Direktur Zhang dari grup Su. Suruh dia ke sini. Cepat kasih pelajaran ke mereka. Tunggu saja kamu. Wukdir Zhang kan ya? Zhang Qiang, masuk sini. Pak Zhang, pas banget Anda datang. Keluarga bertiga ini, ngomongnya kasar banget, menghina grup Su. Bahkan bilang Anda sama Pak Su tuh, lebih rendah dari binatang. Ayo hukum mereka. Kamu, cepat sujud minta maaf. Kamu, masih belum cepat-cepat berlutut minta maaf sama aku. Apa Anda bilang? Anda suruh aku minta maaf ke dia? Pak Su, maaf ya. Hari ini, cuma salah paham. TK ini kamu yang investasi. Tenang aja. Soal ini, aku pasti kasih solusi terbaik. Aku tanya kamu, TK ini
Punyamu kan? Pak Zhang, hari ini Anda kenapa sih? Kenapa mau merendah di depan istri imut ini? Kenapa sih? Dia siapa? Kamu bilang terus. Kamu itu orang grup Su, bawahannya Pak Su. Tapi kok, Pak Su sekarang ada di depan kamu? Kamu aja nggak kenal. Lucu banget. Apa? Kamu bilang apa? Maaf, Pak Su. Anak ini memang belum pernah ketemu Anda, nggak tahu sopan santun. Udah ganggu Anda. Ganggu aku? Iya. Itu. Sudah menyinggung. Suami Pak Su. Tuan Zhao. Aduh lihat. Saya juga nggak tahu sebelumnya. Tuan Zhao bakal ke sini hari ini. Lebih nggak tahu lagi. Putri Anda. Sekolah di sini. Kalau saya tahu dari awal. Pasti saya sendiri yang urus. Nggak akan biarin Tuan Zhao dan dua-dua tersinggung. Pak Su. Ini semua salah saya. Tuan Zhao, tolong sebutkan harganya. Itu. Saya anggap sebagai minta maaf. Maksud kamu apa? Saya butuh uang segini. Tidak. Pastinya Anda nggak kekurangan. Seluruh grup Zhao punya Anda semua. Tentu saja nggak butuh uang saya. Jadi, Pak Su, mau gimana sekarang? Masih perlu saya ajari. Wakil Direktur Zhang. Kalian semua buta. Kalian bahkan nggak tahu udah ganggu siapa. Cukup. Berhentilah akting. Ini namanya hukuman. Sao Sing itu cowokku. Hari ini dia dipermalukan di sini. Penghinaan kayak gini. Kamu suruh aku. Gimana angkat kepala nanti? Pak Su, mau apa Anda? Pak Su. Pak Su. Pak Su, tenang dulu. Istri. Udah cukup. Bagaimanapun, dia juga dulu rekan setimku. Lupakan saja. Lihat kan? Ini akibat. Tak hormat ke suamiku. Masih nggak minta maaf. Aku salah. Aku salah. Tolong maafkan aku. Ayo pergi. Mulai hari ini. Kita nggak ada hubungan lagi. Oke. Tunggu. Bilang terima kasih ke Pak Zhao. Terima kasih, Pak Zhao. Terima kasih, Pak Zhao. Sao Sing. Ya, mulai sekarang, kamu gak usah kerja serabutan lagi. Gabung aja ke grupku. Aku punya satu anak perusahaan. Semua akan aku urus. Aku akan kirim orang bantu kamu. Oke. Pak Su, anak perusahaan itu ada masalah. Masalah apa, Pak Su? Anda 6 tahun. Selama itu, bisnis perusahaan turun drastis. Ada orang misterius yang bikin masalah. Bahkan saingan jahat anak perusahaan itu bangkrut. Maksudnya apa? Kalian gak cari solusi? Sudah, tapi nggak ada uang. Butuh duit besar buat atasi masalah. Paling nggak 2 miliar. 2 miliar? Dan harus cepat. Kalau perusahaan terus begini, bakal makin parah. Sebentar lagi juga tutup. Barusan gaya banget. Kupikir kaya raya. Apa katanya? Hah. Sayang, aku maksudnya tenang saja. 2 miliar itu, aku yang bayar buat kamu. Kamu. Jangan bercanda deh. Serius. Satu hari, besok, akan ada orang yang patuh mengantarkan 2 miliar ke pintu kita. Mama, saya bilang ada cara. Pasti ada cara. Zhao Xing, lihat dirimu. Sekarang dua-dua ikut-ikutan dan juga jago membual. 2 miliar? Aku punya kok. Sao Hao. Sujiang, akhirnya kamu sadar. Siapa orang ini? Dia itu yang suka sama Mama. Dulu setelah Mama koma,
Dia sering jenguk mama. Bisa harian penuh. Disuruh pulang juga ngotot bertahan. Aneh banget. Jangan-jangan pria yang ditunggu Sujiang. Itu dia. Kenapa kamu di sini? Dengar perusahaanmu kena masalah, aku langsung datang. Ada kesulitan, kenapa nggak bilang ke aku sih? Aku nggak mau nyusahin kamu lagi. Bodoh. Demi kamu, aku siap lakukan apa saja. Ayah, istrimu sebentar lagi nggak ada. Keterlaluan banget ini. Sayang, 2 miliar segitu mah kecil. Aku kasih aja ke kamu. Kenapa repotin orang lain? Kamu. Lihat baju kamu dari atas sampai bawah, semuanya nggak sampai 100 yuan. Kamu punya 2 miliar? Lucu banget. Sujiang dia itu. Oh, biar aku kenalin. Dia itu, aku suaminya. Suami. Sujiang. Bukan maksud ngomongin kamu. Kamu koma 6 tahun. Mungkin otakmu masih bingung. Bisa-bisanya nemuin orang kayak gini. Lihat deh dia. Sikapnya sembarangan. Bicaranya kasar. Nggak pantas sama kamu. Berani kamu bilang gitu ke aku? Mau dipukul kamu ya? Udah, Zhaoxing. Pak Zhao tamuku. Kalau nggak ada urusan lagi, cepat ajak dua-dua. Pulang dulu aja. Aku tidak. Apa yang kamu bilang? Bukan. Cuma 2 miliar kan? Besok, aku suruh Sun Runhai. Kasih kamu aja cukup. Sun Runhai? Maksudmu Sun Runhai? Orang terkaya itu? Iya. Ngapain sombong banget sih? Sun Runhai. Itu orang luar biasa. Aku aja gak bisa ketemu dia. Kamu bahkan gak punya kerja. Cuma cowok ganteng doang. Mau minta uang dari orang terkaya? Ngaco banget. Gak percaya ya? Lihat aja besok. Ayah, kangen mama ya? Kok kamu tahu? Baru pulang dari TK. Mama keluar makan. Sama Paman Hou, belum pulang juga. Ayah khawatir. Mama sama Paman Zhao kabur bareng. Pintarnya kamu. Hehe. Meong-meong. Makasih udah aja aku makan. Juga nganterin aku pulang. Gak masalah. Tentang yang barusan aku bilang ke kamu. Gimana menurutmu? Aku sangat berterima kasih kamu mau bantu aku. Tapi 2 miliar. Memang bukan jumlah kecil. Aku masih perlu pikir-pikir. Apalagi yang mau dipikirin? Apa kamu gak tahu perasaanku? Asal kamu mau, aku bisa kasih semua yang aku punya ke kamu. Pak Zhao, tolong jaga sikap. Sekarang aku sudah berkeluarga. Maksudmu pria itu? Dari lihat orangnya aja, dia cuma pemabuk tukang makan. Kamu sama dia, malah hancur sendiri. Nggak perlu kamu urusin ini. Aku pergi dulu. Halo? Besok lanjut. Tekan Su Group. Kasih tahu Su Yang. Semua rapat dewan harus memakzulkan Su Jiang. Aku pasti akan buat Su Jiang patuh sama aku. Apa mungkin dia? Aduh. Kamu pulang. Kenapa bawa dua-dua tidur di sofa? Nanti masuk angin. Cepat masuk kamar. Gimana pembicaraan dengan Zhou Hao? Dia mau kasih kamu uang, kan aku sudah bilang. Aku kenal baik Sun Runhai. Sekali telepon dia pasti datang. Dia pasti bantu kamu. Aku tahu jelas. Kemampuanmu sampai mana. Apapun yang kamu bilang, aku tetap nggak percaya kamu. Kamu harus percaya aku. Lagi, itu Zhou Hao. Wajahnya kelihatan licik, pakai kacamata bingkai emas. Jelas bukan orang baik. Aku bilang padamu kamu harus jauhi dia. Cukup. Pak Zhao itu orang baik. Aku nggak mau dengar. Kamu jelekin dia lagi. Kalau kamu punya waktu, mending perbaiki diri sendiri. Aku capek. Mau mandi dulu. Mama, aku juga mau mandi sama kamu. Oke. Dua-dua mandi. Bareng mama. Zhaoxing. Biarpun nggak terlalu bisa. Tapi cukup teliti. Dua-dua suka dia. Biarkan dia kerja jadi pengasuh. Juga lumayan. Mama kelihatan agak melamun, apalagi mikirin Paman Zhou. Kalau terus begini, aku bakal kehilangan papa. Aku harus bantu papa. Ada kecoa. Mana ada kecoa? Aku paling takut kecoa. Kamu nggak apa-apa. Ngapain sih kamu? Ah, aku dengar kamu teriak. Takut kamu kenapa-napa. Makanya aku lihat sebentar. Dasar mesum. Aku mesum.
Aku jelas mau tolong kamu, malah kamu marahin aku. Ya udah, kamu keluar aja cepat. Aku takut kamu kenapa-napa. Gimana kalau aku tunggu di sana aja? Kamu juga belum mandi. Jangan ngintip. Ada kecoa. Mana kecoanya? Aku paling takut kecoa. Di mana kecoanya? Kamu jahat, bohongin aku. Ada nggak? Masa nggak ada? Cepat keluar. Ada kecoa. Nyaris nggak nahan. Ngomong-ngomong, si Zhao Xing itu. Badannya lumayan juga. Ayah, kenapa kamu datang? Ibumu nggak suka aku. Jadi, ayah turun deh. Ayah, kamu benar-benar gak berguna. Kamu. Hei, kamu di mana? Siapa suruh kamu datang? Oke, aku tahu. Masih mau masuk. Biarin kamu berdiri sebentar, kamu berdiri dulu. Sayang, naiklah temani mama, mandi bareng. Ayah, nanti mau ketemu orang, gimana? Meong meong meong. Aduh Tuan Zhao. Akhirnya aku ketemu Anda. Hanya sedikit penghormatan. Hanya sedikit penghormatan. Hahaha. Siapa suruh kamu masuk? Keluar. Hehe. Maaf Tuan Zhao. Aku keluar sekarang. Udah, masuk aja. Ada apa? Ngomong di dalam aja. Duduk saja. Nggak perlu. Aku bicara sambil berdiri saja. Hahaha. Silakan bicara. Kenapa cari aku? Begini. Aku dengar. Tuan Zhao butuh uang. Aku sengaja datang. Untuk bawa uang ke Anda. Aduh, di kartu ini. Ada 3 miliar. Cukup buat Tuan Zhao. Lewati masa sulit. Kenapa kau tahu? Aku butuh uang. Tuan Zhao, aku sudah dengar soal Anda. Tenang saja. Mulai sekarang, urusan keluarga Su, jadi urusanku juga. Mulai hari ini, aku akan dukung Pak Su total. Bangkit. Kembali. Miliarder Sun Runhai. Kenapa dia datang? Pasti cari aku. Harus sambut baik dia. Aku harus ganti baju dulu. Nih, aduh. Ini, kalau aku kasih ke Sujiang, dia pasti nggak percaya. Uang segini, kamu aja yang kasih ke dia. Oke, selain ini. Tuan, aku dapat info lagi. Kupikir, Anda pasti tertarik. Bilang saja. Krisis utang di grup Su ini selalu diurus oleh orang bernama Zhou Hao. Dia gabung dengan pemegang saham Su Group lain, terus jual aset perusahaan. Jadi aliran dana putus, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Makanya, ada krisis sekarang. Ternyata benar Zhou Hao. Dari awal aku curiga dia. Ini info. Sangat penting. Iya, begini, besok kamu ke kantor Sujiang, jelaskan masalah ini ke Sujiang dengan jelas. Tenang saja. Serahkan padaku. Haha. Kalau nggak ada apa-apa, kamu boleh pergi. Baiklah. Tidak ganggu Tuan Zhao lagi. Silakan istirahat. Hahaha. Pak Sun di mana? Kemana Pak Sun? Sudah aku suruh pulang. Kamu yang suruh dia pulang. Kamu yang usir dia. Kamu tahu tidak? Pak Sun sekarang adalah orang terbaik untuk bantu aku atasi masalah. Cuma dia yang bisa bikin perusahaan selamat. Kamu dulu selalu bilang, Zhou Hao itu jahat. Nggak mau dia bantu aku. Sekarang malah Pak Sun datang bantu. Kamu usir dia lagi. Sebenarnya mau apa? Mau aku bangkrut ya? Sayang, kamu salah paham. Sebenarnya aku. Salah paham? Salah paham apa? Kamu sendiri sudah mengakuinya. Masih mau ngeles sama aku? Zhou Hao bilang, memang nggak salah. Kamu itu cuma omdo, nggak berguna. Aku seharusnya nggak nikah sama kamu. Aku. Ada apa? Kenapa tiba-tiba ada rapat pemegang saham? Tadi malam 1. Rantai industri kita putus lagi. Pagi ini pas market dibuka, saham perusahaan langsung anjlok. Para pemegang saham minta tarik dana mau cabut. Kok bisa begini? Aku juga nggak tahu. Kayaknya udah nggak ada jalan lain. Sekarang cuma bisa hubungi Zhou Hao.
Padahal tadi malam ada peluang bagus. Tapi semua gara-gara Zhao Xing. Sudahlah, lupakan. Bantu aku hubungi Zhao Hao. Suruh dia ke sini. Oke. Kak, akhirnya kamu datang juga. Telat banget datangnya. Apa semalam? Sama kakak ipar baru. Kegiatannya sampai larut ya. Suyang, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Sebelum ayah meninggal, perusahaan ini diwariskan ke kamu. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Itu semua salahmu. Kamu 6 tahun. Sudah nggak layak lagi jadi presidir. Benar, Sujiang. Kamu bahkan nggak sebanding sama satu jari ayahmu. Sujiang, kami ini juga. Teman lama ayahmu, yang dulu bangun perusahaan bareng. Sekarang kami tua mau simpan uang. Sekarang kamu punya dua pilihan. Satu, serahkan jabatan presidir dan cari orang yang lebih mampu. Kedua, kami jual saham dan keluar. Pilih saja sendiri. Kak, aku saranin pilih yang pertama. Setidaknya, kamu masih bisa selamatin perusahaan. Semua krisis perusahaan hanya sementara. Percayalah padaku, aku pasti bisa atasi. Atasi. Gimana caranya? Sekarang, di laporan keuangan, kita minus 2 miliar. Kamu punya uangnya? Kalau hari ini, kamu bisa tunjukin 2 miliar, baru kami percaya. Benar, ayo tunjukkan. Semua soal ini nggak semudah itu. Biar aku bantu hitung. Perlu kamu hitung? Apa maksudmu? Sujiang, jangan pikir karena jadi CEO beberapa tahun langsung ngerasa hebat. Semua yang di sini, siapa yang bukan seniormu? Waktu mereka bisnis keluar, kamu bahkan belum lahir. Sujiang, jangan pakai kata manis buat bodohi para pemegang saham. Suyang, jangan kurang ajar ya. Hari ini aku sudah kasih muka. Kalau nggak punya malu, kenapa? Hari ini kalau kamu nggak bisa bawa 2 miliar, jangan salahkan kami pakai cara keras. Kami langsung bagi-bagi seluruh saham perusahaan. Apa bilang kamu barusan? Berani kamu, aku yang keluarin 2 miliar itu. Pak Zhao, hari ini kok sempat juga sampai mampir ke perusahaan kami. Begitu dapat telepon dari Pak Su, aku langsung datang. Pak Zhao, ini urusan internal. Keluarga Su Group, gak ada urusan sama kamu. Saran aku, cepat pergi saja. Jangan ikut campur. Urusan ini aku tetap ikut campur. Masalah Sujiang adalah masalahku juga. Hutang dia aku yang bayar. Krisis dia aku yang selesaikan. Aduh Pak Zhao, bukan aku meremehkan kamu. Uang yang kurang di perusahaan, nominalnya tidak kecil. Loh, bukannya cuma 2 miliar? Aku sudah siap. Ini beberapa asetku. Totalnya 2 miliar. Pak Su, silakan pakai. Terima kasih. Saya bahkan tidak tahu harus bilang apa. Pak Zhao, anggap saja uang ini saya pinjamkan ke kamu. Nanti kalau perusahaan sudah pulih, saya pasti balikin. Di antara kita, nggak perlu bicara begitu. Milikku juga milikmu. Ini benar ada 2 miliar? Dua miliar itu cuma dasar saja. Pagi tadi saya sudah diskusi sama para pemegang saham setelah ngobrol sebentar. 2 miliar. Kayaknya kurang. Kalau saya mau selesaikan krisis perusahaan kita, minimal masih butuh 500 juta lagi. Tambah lagi 500 juta. Kenapa? Bukannya kamu suka hitung-hitungan? Ayo, saya bantu hitung jelas. Di perusahaan kita, ada ribuan orang dan belasan industri terkait. Setiap hari beroperasi, biayanya terus bertambah. Kemarin memang 2 miliar, tapi hari ini sudah jadi 2,5 miliar. Besok jadi 3 miliar. Kok bisa begini? Benar, Pak Su memang benar. 2 miliar kan? Itu angka kemarin. Hari ini bilang 2 miliar. Cuma mau bikin kalian mundur. Kalau sudah ada dana, jadi harus bilang ke kalian jumlah pastinya. Yaitu 2,5 miliar. Iya. Kalian keterlaluan. Hari ini memang kami keterlaluan. Gimana? Nggak ada uang. Pulang aja. Pulang, urus anak. Kalau mau tunda, bisa. Tapi, besok jadi 3 miliar. Ini namanya ngebully orang baik kan? Aku memang sengaja ganggu kamu gimana? Gak mau ya pulang aja. Ke perusahaan kamu sendiri. Gak punya uang masih di sini. Mau main pahlawan? Kamu itu siapa sih? Ngapain urus-urusan keluarga Su? Suyang, kok kamu bisa segitu kasarnya? Pak Zhao itu tamu undangan saya. Dia kamu undang. Bukan aku. Satu kata aja. Gak bisa keluarin 2,5 miliar. Silakan keluar. Pak Zhao, semua ini salahku. Kamu sudah niat baik bawa uang ke aku. Sekarang malah dihina adikku yang kasar. Balik aja. Uangnya juga kamu bawa pulang, urusanku. Aku cari jalan sendiri. Karena aku sudah urus. Aku bakal selesaikan.
5 miliar ini, aku yang bayar. Sip. Coba buktikan. Sekarang aku gak punya uang. Gak punya uang. Omong apa lagi? Saya bisa jaminkan properti. Ini properti atas nama saya. Nilainya 800 juta. Saya hitung jadi 500 juta. Untuk perusahaan kalian, kamu bilang 500 juta. Ya 500 juta. Zhao Hao, masalah ini sudah cukup merepotkanmu. Kenapa kamu masih mau jaminkan properti juga? Jangan lanjut. Apapun yang kulakukan untukmu, aku ikhlas. Kamu koma bertahun-tahun, aku tak pernah lupa padamu. Aku sering menjengukmu. Kamu pasti tahu perasaanku. Aku tahu perasaanmu. Tapi aku sudah menikah. Pria itu sama sekali tak pantas untukmu. Lihat, sekarang saat kau butuh. Di saat genting begini, dia sama sekali tak muncul. Apa yang bisa kau harapkan darinya? Ceraikan saja dia. Kita bersama. Aku pasti akan baik pada dua-dua. Ini, meski aku nggak suka kamu, tapi sebagai kakak ipar, kamu jauh lebih baik dari Zhao Xing. Tolong setujui permintaanku. Aku, Mama, jangan setuju padanya. dua-dua. Dari kapan kamu sembunyi di situ? Mama, jangan setuju sama om jahat ini. Dua-dua cuma mau Zhao Xing sebagai papa. Dua topik. Orang dewasa lagi bicara, pergilah cari papa dulu. Ah, Gak mau, papa yang antar aku ke sini. Zhao Xing. Dia di mana? Papa ada urusan. Sebentar lagi dia datang. Dia datang mau apa sih? Cuma polos, lucu aja. Selain omong besar, bisa apa lagi? Ha, Ayahku nggak omong besar. Dia itu Superman. Dia bawa uang banyak banget ke sini. Katanya mau bantu ibu. Selesaikan masalah perusahaan. bapak polos kamu itu. Bisa kasih 2 miliar lebih cash ya. Papa bilang, ada seorang om namanya Sun Run Hai. Dia bakal bawa uangnya. Apa? Boston itu kan konglomerat. Hartanya ratusan miliar. Bapak kamu siapa? Cuma numpang hidup. Menantu yang cuma bisa makan enak. Mau atur si konglomerat. Kamu bercanda ya? Bocah. Gak mau ngomong sama kamu. Kamu bego. Cuma bisa bantah. Kamu. Sujiang, soal yang barusan aku bilang, kamu belum jawab aku. Aku, Kenapa masih ragu? Asal kamu setuju, bersama aku. Perusahaan bisa diselamatkan, dua-dua. Bisa punya ayah ganteng, yang sayang dia. Kamu nggak ganteng. Ayahku yang ganteng. Sudah cukup. Gak ada waktu buat kalian. Buang-buang waktu. Aku kasih 5 detik terakhir. Kalau kamu gak setuju sama Zhou Hao, aku dan pemegang saham akan mundur. Ah. 5, 4, 2, 2, 2. Waktu habis. Para pemegang saham. kita pergi. Tunggu, Kamu setuju? Bagus banget. Akhirnya kena juga. Jangan tanda tangan. Mama, jangan tanda tangan. Berhenti. Zhao Xing. Istriku, jangan tanda tangan. Kalau tanda tangan kamu ketipu. Istriku, jangan tanda tangan. Kalau tanda tangan kamu ketipu. Zhao Xing, ngapain kamu di sini? Kenapa? Terakhir dipukul. Belum puas dipukul. Kalau ketemu aku, harus panggil kakak ipar. Kamu pantas? Kakak iparku. Itu Zhou Hao. Ternyata kalian udah kenal lama. Apa maksudmu? Hari ini kami baru pertama kali ketemu. Dasar bocah. Ngapain kamu kesini? Hah, tempat ini. Bukan buat orang kayak kamu. Saran dariku. Lekas pergi. Kalau enggak, kurusuhin kamu. Kenapa kalian kerja sama jebak aku, tipu istriku? Aku nggak boleh datang. Fitnah aja kamu. Kapan aku nipu? Kamu emang nggak sadar diri, belum kapok ya? Sujiang, jangan dengerin omongannya. Cepat tanda tangan kontrak. Mau lihat perusahaan yang didirikan ayahmu hancur di tanganmu. Oke, Hei kamu, Wah, turun salju.
Cao Xing, kamu gila ya? Kamu nggak butuh ini. Kamu tahu nggak? Ini satu-satunya kesempatan perusahaan untuk bangkit, tapi kamu malah merobeknya. Bukan. Dengar dulu. Jangan ngomong apa-apa lagi, Cao Xing. Dulu aku kira kamu cuma nggak becus. Nggak nyangka. Ternyata kamu jahat juga. Kamu mau aku mati, baru puas ya? Coba pikir. Sejak kamu ke rumah kami, aku baikan sama kamu. Aku kasih makan, aku kasih baju. Aku bantu cari kerja. Tapi kamu, balasnya gini ke aku. Mau hancurin perusahaanku. Mereka bohongin kamu, aku takut kamu ketipu. Bohongin aku. Ada ya yang nipu pakai 2,5 miliar. Kalau ada segitu bagusnya, aku mending ditipu tiap hari. Kamu bilang dia nipu aku. Buktinya mana? Coba kamu ngomong. Oke, aku kasih tahu kamu dia. Cukup. Aku nggak mau dengar kamu lagi. Dulu soal kita. Cerai, aku masih ragu. Sekarang, kita memang nggak cocok. Setelah aku selesai urus ini, kita benar-benar pisah. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, kontrak bisa buat ulang. Kita ke kantor tanda tangan. Oke, ayo. Mama, nggak boleh pergi. Kamu nggak usah pergi. Sudah kubawa. Wah, ini kan Bos Sun si orang kaya. Halo Pak Sun, halo. Kiao Son, Iya, giliran kamu bicara. kami, Haikang Group, mau investasi di Su Group. Ini 5 miliar. Uang ini buat Bos Su. Terserah Bos Su mau pakai gimana, silakan. Perusahaan saya nggak ikut campur keputusan Bos Su, nggak kasih saran apa-apa. Asal Bos Su bagi aja. Kenapa cuma 5 miliar? Kalau kurang, kita bisa tambah lagi kok. Asal Pak Su bilang. Sudah. Ya segini saja. 5 miliar. Tanpa syarat apapun. Ini jauh lebih baik dari tawaran Zhou Hao. Tentu saja. Asal Pak Su tanda tangan, uangnya langsung dikirim. Enggak. Tanpa tanda tangan juga bisa, asal Pak Su senang. Haha. Pak Sun benar-benar nurut sama Anda. Kamu benar-benar enggak bohong. Tentu saja. Aku nggak pernah bohong. Dua-dua tahu. Papa nggak bakal bohongin kamu. Kok bisa begini? Si kecil lucu ini, gimana kenal Bos Son? Bagus banget, Bos Son. Besok aku langsung adakan konferensi pers. Umumkan subgrup kita, resmi kerjasama dengan Haikang Group. Dan kasih proposal kerjasama. Semoga besok Anda bisa hadir. Kita sendiri kok. Santai aja. Sujiang, bisnis itu tetap harus urut, kan? Aku duluan cari kamu, walau ada orang lain ikut. Kamu tetap nggak boleh sia-siain hubungan kita bertahun-tahun. Kalian ada hubungan apa? Kamu juga cuma ngincar istriku yang cantik itu. Cuma munafik aja. Ao Sing, kamu sering menghina aku. Setiap kali, aku selalu maafkan kamu. Hari ini, kalau kamu tak bisa kasih bukti, aku tak akan lepaskan kamu. Baiklah. Aku akan bikin kamu mati tanpa penyesalan. Apa ini? Ini dokumen. Di sini tercatat, selama bertahun-tahun Zhou Hao dan Su Yang mengumpulkan para pemegang saham, semua bukti yang menjatuhkan grup Su. Kamu bilang ini bukti. Langsung dibilang bukti. Aku tak perlu lihat. Aku sudah tahu ini palsu. Sujiang, mana mungkin aku bohongi kamu? Aku sudah cinta kamu bertahun-tahun. Aku tak akan bohong. Masih bohong saja. Semua tertulis di dokumen sangat jelas. Buktinya kuat. Kamu masih mau ngelak. Gak nyangka kamu seperti ini. Padahal aku sangat percaya padamu. Kupikir kamu orang baik. Dan kamu juga Su Yang. Sebagai anggota keluarga Su, kamu malah kerja sama dengan orang luar. Dan kalian para pemegang saham juga mau mencelakai aku. Juga kalian berdua. Padahal selama ini, aku panggil kalian paman. Semua. Mulai hari ini, grup Su. Semua saham jadi milik Sujiang. Sujiang punya 100% saham. Tidak. Apa? Kamu nggak punya hak itu. Tentu saja dia punya. Aku invest ke grup Su, 5 miliar. Sekarang, aku pemegang saham terbesar. Sesuai proporsi. Aku pegang hak keputusan. Jadi, apa kata Tuan Zhao? Dia memang begitu. Su Yang dan kamu. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Su. Segala hal tentang keluarga Su tak ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang juga pergi. Aku tak mau lihat kamu lagi. Tidak bisa, Tuan Su. Kak Hao, tolong aku dong. Aku sudah bantu kamu berkali-kali. Jangan biarkan aku susah sendiri. Kak Hao, dia sendiri saja susah. Mau bantu apa lagi? Mulai besok, grup Haikang
akan blokir semua bisnis Zhou Hao. Aku yakin, dengan kekuatanku sendiri, tak sampai seminggu, perusahaannya pasti bangkrut. Apa tadi kamu bilang? Kahau! Haha, Ngakak kenapa? aku menertawakan kebodohan kalian. Kau kira aku bikin rencana ini tanpa cadangan? Apa maksudmu? Awalnya aku cuma mau uang sedikit, main-main sama kalian, sekalian. Langsung nikahin Su Jiang. Tapi kalian, nggak tahu diri. Sudah mau mati. Masih saja keras kepala. Kau sebentar lagi diblokir. Masih sombong saja. Kau bisa blokir aku. Tapi bisa blokir Ye Wumian juga? Yi Wumian, Yang kau maksud, Ye Wumian dari keluarga Ye Beijing? Benar. Iya Ye Wumian. Tuan Ye, Yi Wumian. Emang benar dia Ye Wumian itu? Dia cuma perlu niat, bisa tentukan hidup mati orang, mau sekaya apapun. Punya uang berapapun, bagi dia cuma angka. Kalian bisa apa ke dia? Kenapa nggak berani? Dia juga siapa sih? Kulihat tangan kakimu, kurus kayak tongkat. Sok jago bela diri ya. Gimana? Kungfuku lumayan gak? Mau ngapain? Dengar ya. Kamu mau bunuh aku? Tuan Ye gak bakal diam. Tuan Ye sudah bilang. Dukung penuh aku kembangin bisnis. Aku mau akuisisi subgrup, itu baru langkah awal. Kalian gak setuju? Tunggu Tuan Ye datang. Subgrup bakal lenyap. Cao Xing, lepaskan dia sekarang. Gimana? Takut sama backingku? Kamu takut kan? Siapa bilang aku gak punya backing masih sok hebat? Berani ngaku lagi. Biar aku kasih tahu. Tunggu Tuan Ye tiba. Kalian pasti menurut. Aku kasih 3 hari. Serahkan subgrup ke aku. Su Jiang harus cerai, baru kalian selamat. Kalau tidak, Terlalu jahat. Tenang saja. Hal ini, serahkan ke aku. Itu kan Ye Wumian. Kepala keluarga Ye. Kabarnya Ye Wumian sangat kuat. Kemampuannya tak terduga. Kok bisa dia kerja sama dengan orang seperti Zhou Hao? Sepertinya sekarang yang bisa selamatkan kita hanya ketua Qingfeng Pavilion yang lama menghilang, Liu Xiangxi. Liu Xiangxi. Masa sih? Kok dia? Nikahlah sama aku. Kamu ngapain? Aku mau keluar untuk perang. Jangan bercanda. Aku nggak peduli. Kalau sekarang nggak setuju, aku bakal nunggu kamu sampai kamu mau. Tapi aku dengar Liu Xiangxi. Orangnya dingin dan tertutup. Paling nggak suka diganggu orang. Walau kita nemuin dia juga nggak bakal bantu. Harus dia ya? Bisa nggak orang lain? Tentu harus dia. Kamu nggak dengar? Dia bilang, cuma kasih 3 hari. Yang bisa cuma dia. Dan masih di sekitar Hang Cheng. Cuma dia yang ada. Oke deh. Aku antar kamu ketemu dia. Kamu kenal dia. Jangan ngarang deh. Hah? Kenapa kamu gak percaya sih? Gimana aku mau percaya? Banyak orang pengen ketemu dia. Nggak ada yang bisa. Tapi kamu bilang, bisa ketemu dia dengan gampang. Kalau kamu bisa, bujuk dia keluar. Kamu mau syarat apa? Aku terima semua. Serius? Apa aja boleh? Gini aja, aku antar kamu ketemu dia. Terus, kamu sungguh-sungguh nikah sama aku. Gimana? Oke. Deal. Mantap. Papa Mama, kita mau nikah. Ini tempat apa ya? Kok di daerah terpencil begini? Di kantor banyak kerjaan nunggu. Kamu kan mau ketemu Liu Xiangxi. Dia ada di dalam. Dia tinggal di sini. Ayo masuk. Siapa di situ berani masuk tanpa izin ke King Feng Geku? Tamu lama datang. Kenapa belum juga muncul? Siapa? Kenapa? Suaraku, kamu nggak kenal lagi. Zhao Xing. Benar kamu. Lama tak jumpa.
Akhirnya kamu temukan aku. Tahu nggak? Aku sudah lama nunggu kamu. Sudah. Sekarang aku datangkan. Ah iya, oh iya, mau kenalin. Ini. Jangan-jangan dia istrimu. Ah. Iya. Wah kamu. Diam-diam nikah di belakangku nggak bilang-bilang. Permisi. Kamu ketua Liu. Iya betul. Dia memang. Aku bukan. Saya, pelayan pribadi Liu Xiangxi. Panggil aku Xiaolu saja. Ketua Liu tidak ada. Ada urusan apa? Bisa bilang ke aku. Kalau ketua Liu tidak ada, kami nggak ganggu lagi. Shaoxing, mending kita pergi. Oh, Tunggu dulu. Tunggu dulu. Siapa bilang ketua Liu nggak ada? Bukan nggak bisa dikasih tahu. Kalian ngomong saja. Aku pasti bantu. Cuma ada satu syarat. Aku ada permintaan kecil. Syarat apa? Aku mau tinggal di rumahmu beberapa hari. Apa? Aku benar-benar nggak setuju. apa susahnya? Nona Xiaolu, selama kamu bisa bantu kami selesaikan masalah ini, terserah mau tinggal di rumah kami berapa lama. Nggak apa-apa. Oke, Tapi nih, kali ini, masalah kami lumayan besar dari keluarga Ye di ibu kota. maksudmu? Ye Wumian. Iya, grup Su kami berencana 3 hari lagi mengadakan konferensi investasi. Aku khawatir mereka bikin masalah, jadi aku pikir siapa ya? Ternyata Xiao Ye. Anak ini. Bukankah dia pernah kamu pukul? Kok masih berani cari masalah sama kamu? Hati-hati, jangan asal bicara. Aku gak bilang ke istriku tentang masa lalu. Jangan keceplosan. Panggil istri terus. Akrab banget manggilnya. Aku malah mau keceplosan ke kamu. Jangan bercanda. Oke, aku setuju bantu kamu. 3 hari lagi, konferensimu jalan normal. Tenang, Aku bakal undang kepala Liu datang. hebat, makasih. Oh iya, tunggu aku. Aku ambil sesuatu. Lihat, masih lihat. Jujur deh, apa hubungan kalian? Gak ada. Gak masalah. Cuma teman. Masih bohong. Ayo jujur sama aku, kalian pernah pacaran gak? Iya, tapi itu sudah lewat. Kami cuma pacaran 10 hari aja. Wah, kamu beneran pernah sama cewek itu ya? Sekarang aku tanya lagi, kalian udah pernah itu belum? Itu apa? Yaitu, Ini maksudnya. Dengerin dulu penjelasanku. berapa kali? Gak sampai 30 kali. Kalian cuma pacaran 10 hari, tapi bisa sampai 30 kali. Kenapa Nona Su pergi? Dia udah tahu soal kita nggak? Kamu malah senang sendiri. Cewek ini unik juga ya. Ini adalah tanda King Feng Pavilionku. Kalau Ye Wumian, si tua itu datang, tunjukin aja ini ke dia. Makasih. Kenapa? Cemberut banget sih. Kalau cewek tutup mata, itu artinya dia mau kamu cium. Ayo, sekarang cium bibirku. Gila. Cowok bawa apa sih? Aku nggak butuh. Aku tanya. Aku cantik nggak? Cantik. Aku cantik, kenapa kamu masih tidur sama cewek lain? Kamu mabuk. Aku antar kamu ke kamar. Nggak mau. Dua-dua udah tidur, aku takut ganggu dia. Di sini aja. Oke. Selamat datang, Tuan Yi. Tuan Ye, keluarga Su terlalu sombong. Su Jiang itu berani abaikan peringatan Anda, malah terang-terangan buka acara investasi. Menurutku, bisnis keluarga Su udah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Kalian datang. Bikin Su Group semakin bersinar. Su Jiang, keluar sini. Zhou Hao, kamu datang tanpa diundang, masih berani bicara besar. Sebenarnya kamu mau apa? Jangan pura-pura bodoh. Tuan Ye kasih kamu 3 hari, suruh kamu serahkan keluarga Su dan nikah sama aku. Tapi kamu malah nggak lakuin, malah terang-terangan buka acara investasi. Kayaknya kamu cari masalah. Kenapa aku nggak bisa buka? Aku bisnisnya jujur. Semua legal. Nggak ada yang berhak ancam aku. Haha. Sombong banget. Hari ini, selama aku di sini,
Aku mau lihat. Bisa nggak kamu bisnis? Mau apa kamu? Mulai sekarang, grup Su langsung disegel. Semua aset dibekukan. Jadi milik keluarga Ye. Kenapa harus begitu? Kamu nggak punya hak. Kenapa harus begitu? Karena aku, Yi Wumian. Hari ini aku ada di sini. Mau lihat siapa yang berani bisnis sama kamu. Hari ini, siapapun yang kerja sama dengan Su Jiang, sama saja lawan aku Ye. Semua, jangan pergi. Tidak boleh ada yang pergi, semua tetap di sini. Ausing, berani juga kamu datang. Kenapa aku nggak berani? Hari ini adalah acara istri aku. Sebagai suami, datang langsung. Bukankah sangat wajar? Jadi kamu suaminya Su Jiang, yang cuma numpang hidup itu. Betul, Kayaknya aku pernah lihat kamu kayaknya familiar. familiar itu benar. Nanti, kamu bakal ingat. Kalau tahu diri, sebaiknya pergi jauh-jauh. Level ini, bukan buat kamu. Tuan Ye di sini. Nanti, kamu bakal nggak tahu gimana matinya. Cuma modal kalian. Bocah! Aku sudah selidiki kamu. Di belakangmu cuma satu orang kaya yang dukung kamu. Kamu harus ngerti. Bahkan orang seperti Sun Runhai. Aku bisa bunuh dia. Semudah membunuh semut. Hei, kenapa kamu pikir aku cuma kenal Sun Runhai? Terus-terus kamu kenal siapa lagi? Coba bilang. Orang yang paling kamu takutin. Haha. Aku Ye Wumian sudah jalan hidup ini. Tak pernah takut siapapun. Sebut namanya. Biar aku dengar. King Feng Pavilion, Liu Xiangxi. Kamu bilang siapa? Tuan Ye, dengar dia omong besar. Ketua Liu itu siapa? Dia itu dulu jenderal terkuat di bawah Jenderal Long. Ilmu bela dirinya tak tertandingi. Dia itu seperti dewa. Orang sepertimu mana mungkin bisa kenal dia? Anak kecil. Mau bohongi aku. Trikmu nggak mempan. Lawan sampah kayak kamu, perlu trik. Aku main-main aja bisa. Hancurin kamu sampai habis. Orang. Ya. Anak sombong ini yang nggak tahu diri. Pukul saja sampai mati. Tunggu. Lihat itu. Lencana Ketua Qing Feng Pavilion. Wah, kamu ya. Gara-gara kamu, anak itu, sampai curi lencana. Hubunganmu sama dia dekat juga ya. Sekarang sudah saatnya begini. Masih saja cemburu. Konyol. Aku nggak cemburu. Beri sini. Lencana kecil ini. Bentuknya unik juga. Maksudmu apa? Nggak jelas juga maksudnya? Mana mungkin kau kenal kepala pavilion Liu? Ini lencana palsu. Benar. Itu lencana Liu Xiangxi. Selalu dibawa sendiri. Selain Long Shuai, tak ada yang bisa sentuh. Ini pasti palsu. Hebat, Tuan Yi. Kalian berdua, mata kalian buta ya. Lencana Liu Xiangxi saja, tak kenal juga. Imut ya tetap imut. Kalian kira kami akan seperti si bodoh suci yang itu? Kamu omong sedikit, lalu bisa lolos begitu saja. Anak muda kamu berani juga. Bahkan berani palsukan lencana Liu Xiangxi. Kamu benar-benar cari mati. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Benar juga. Ketua Liu. Paling benci orang yang tidak hormat padanya, mengaku-ngaku namanya. Apa keluarga Su sudah tidak mau hidup? Kalian bilang terus bahwa lencana ini palsu. Lalu kalau lencana ini asli, kalian tidak takut kalau Liu Xiangxi datang. Aku takut, aku takut. Aku akan hancurkan lencana ini dulu. Lalu hancurkan mukamu. Kenapa? Masih ada yang berani injak lencana milikku. Xiaolu, akhirnya kamu datang juga. Xiaolu. Siapa Xiaolu? Zhao Xing, maaf aku telat. Orang ini, dia nggak nyusahin kamu kan? Enggak. Datang pas banget. Tenang aja, orangku lagi otu. Tapi kalau kamu buru-buru, aku bisa bantu langsung. Ngajarin sampah ini. Siapa kamu? Sombong banget. Nggak perlu tahu aku siapa. Jelaslah. Pasti ceweknya Zhao Xing. Sujiang nenek tua itu nggak bisa bahagiain Zhao Xing, makanya cari gadis ini. Berani ngomong sembarangan lagi. Aku hajar mulut kamu. Kamu kurang ajar. Berani mukul orangku di depan aku. Kamu sama sekali gak hormat aku. Mukulin kamu pun gampang buatku. Cao Xing, Xiaolu itu cuma pelayan. Dia kok sombong banget. Kalau kepala pavilion Liu nggak datang, bukankah dia bakal bahaya? Sayang, tenang aja.
Nggak ada yang bisa lukai dia. Kamu imut juga. Berani-beraninya mukul aku. Hari ini aku nggak bakal ampuni kamu. Siapa yang nggak ampuni, siapa belum tentu. Masih bisa ketawa. Kamu tahu gak? Dua orang ini sudah lakukan dosa besar palsukan lencana kepala Pavilion Liu. Hari ini, bahkan dewa pun tak bisa selamatkan dia. Kalau begitu kamu tahu, lawan Liu Xiangxi itu hukuman mati. Kok berani injak lencana? Cuma lencana jelek. Aku injak, kenapa? Oke. Bagus. Apa? Yi Wumian, kamu nggak ingat aku? Nggak ingat triku ini? Ini jurus andalan Liu Xiangxi. Zhang Liuyun. Siapa kamu sebenarnya? Tuan Ye, kenapa? Sekarang baru takut ya? Jangan-jangan kamu itu ketua Pavilion King Feng, Liu Xiangxi. Tidak. Nggak mungkin. Kalau dia Liu Xiangxi. Lalu Zhao Xing itu siapa? Sudah tahu siapa aku? Kenapa nggak sujud? Ketua Pavilion King Feng. Liu Xiangxi. Bukankah dia si Xiaolu? Tunggu saja akan seru. Berlutut. Hampir saja aku tertipu lagi sama kalian. Barusan, Su Jiang bilang Xiaolu terus. Katanya, kau pelayan Liu Xiangxi. Sekarang, kok tiba-tiba jadi Liu Xiangxi sendiri? Betul. Sebelum bohong. Bisa nggak kompak dulu? Sekarang ketahuan deh. Kalian udah berkali-kali terus akting. Aku benar-benar capek. Tahu nggak? Aku kenal penjaga King Feng Pavilion. Mau nggak? Aku panggil dia buat ngungkap kebohongan kalian. Kamu maksud Ling Xiao? Nggak perlu dipanggil. Dia sudah di jalan ke sini. Masih aja ngeles. Kalian palsuin token ketua, lalu cari orang pura-pura jadi ketua. Nyawa kalian cukup nggak? Sekarang kamu nggak bisa Xiaolu. Semua kemampuan asli sudah mereka tunjukkan, tapi mereka tetap nggak percaya. Masih aja nggak percaya ya? Kayaknya wibawamu makin hari makin turun. Salahku juga. Tahun-tahun ini aku bersembunyi di gunung. Bikin orang-orang lupa sama aku. Oke. Masih ngeyel aja. Sekarang, aku telpon penjaga. Biar dia kesini urus kalian. Kurang ajar. Penjaga King Feng Pavilion datang untuk bantu. Kurang ajar. Penjaga King Feng Pavilion datang untuk bantu. Tuan Ling. Tuan Ling. Tepat waktu sekali Anda datang. Cepat. Tangkap semua peniru ini. Bawa mereka. Kamu siapa? Tuan Ling, aku ini. Yi Wumian. Apa Anda nggak ingat aku? Kepala keluarga Ye. Aku nggak peduli kamu siapa. Menentang ketua. Tetap harus mati. Ketua. Siapa ketua itu? Kau bilang dia ketua pavilion. Sekarang kau masih ragu dengan identitasku. Berani sekali Ye Wumian. Ketemu ketua pavilion. Kenapa belum berlutut hormat? Dia memang Liu Xiangxi. Benar. Kenapa kau gak kasih tahu aku dari awal? Takut kau gak percaya. Pantas saja kau percaya diri. Ternyata punya ketua Liu, mantan pacar. Kamu yang cari dia. Aku nggak bilang. Nanti aku urus kau di rumah. Ketua Liu. Ampuni aku. Aku yang tidak mengenal orang penting. Tolong lepaskan aku. Ngaku salah. Atau terima hukuman. Apa maksudmu? Ngaku salah. Nyawamu ditinggal. Terima hukuman. Serahkan setengah harta keluarga Ye ke Su Jiang dan janji seumur hidup tak kembali ke Hang Cheng. Setengah? Ketua Liu. Ini agak berlebihan kan? Gak apa-apa Pak Su. Semuanya ada syaratnya. Asal kamu setuju satu permintaan kecil dariku. Semua ini jadi milikmu. Permintaan apa? Aku mau kamu cerai dari Zhao Xing. Apa? Tuan Su, kalau syarat ini tidak kau terima, Apa maksudmu? bukan urusanmu. Ini urusan antara aku dan Tuan Su saja. Tuan Su cuma mau kamu cerai dari Zhao Xing. Semua impian hidupmu bisa terwujud. Buat kamu. Ini transaksi pasti untung. Gak rugi sama sekali. Ketua Liu. Makasih sudah bantu. Aku keluar dari masalah tadi. Tapi Zhao Xing, dia suamiku. Ayah anakku. Jadi, menurutmu masih kurang? Kalau gitu begini saja. Aku suruh Ibu Mian kasih semua harta keluarga Ye. Buat kamu, gimana? Bukan begitu. Bukan maksudku seperti itu. Syaratmu nggak bisa kuterima. Aku nggak mau cerai dari Zhao Xing. Maaf. Benar-benar orang yang setia dan berbakti. Pak Su, keputusanmu benar. Maksudmu apa? Kamu menguji aku. Sepertinya aku tak salah membantu. Setengah harta keluarga Ye sekarang milikmu. Terima kasih, Tuan Besar. Tuan Liu.
Bisakah, demi keluarga Ye aku mohon jangan lakukan ini. Aku mohon padamu. Jika hari ini, keluargaku Ye kehilangan setengah harta. Saat aku pulang, aku tak bisa menjelaskan pada orang tua. Bagaimana kau jelaskan? Apa urusannya denganku? Kau terlalu keterlaluan. Kau kira keluarga Ye hanya sampah semua orang. Apa? Kamu masih mau lawan aku? Ketua Liu, masalah hari ini adalah urusan pribadi saya dan keluarga Su. Kami yang harus menyelesaikannya. Saya usul, biarkan keluarga Su pilih siapa saja untuk duel 1 lawan 1 dengan anak buah saya. Kalau menang, saya rela. Serahkan setengah harta saya. Masih berani negosiasi sama aku? Percaya nggak? Sebentar lagi aku bisa musnahkan kamu. Oke. Aku terima syaratnya. Kamu gila. Kamu bakal dibunuh dia. Cuma beberapa pengecut begitu. Aku nggak takut. Jubah hitam, maju. Wah, auranya kuat sekali. Killing Intan seperti ini, kelihatan jelas dari medan perang, terkumpul bertahun-tahun. Silakan. Apa? Cuma begini? Sial. Semua maju. Jangan buru-buru. Biar dia main dulu. Gimana Tuan Ye? Syarat tadi oke. Kalau enggak, kamu boleh coba sendiri. Oke. Saya rela menyerahkan setengah hartaku. Tapi ingat, uang keluarga Ye tak mudah diambil. Meski keluarga Ye bukan keluarga bangsawan, tapi kita punya dasar. Gunung tak bisa berubah, air masih bisa. Kita masih akan bertemu. Bagus sekali. Hei Tuan Ye. Begitu saja selesai? Sudah keterlaluan. Hubungi Tuan Jin untukku. Syarat yang diajukan, aku terima semua. Berani menghina keluarga Yi. Tak peduli, harus bayar harga apa. Mereka harus mati. Lempar boneka. Oke. Goyang ekor. Duo-duo. Naik ke atas, main sebentar. Mama mau bicara dengan papa. Papa, aku pergi dulu. Jaga diri ya. Duo-duo, jangan pergi. Duo-duo, temanin papa. Siapa suruh kamu duduk? Berdiri. Siapa suruh kamu duduk? Berdiri. Kenapa sih? Serius banget, jadi tegang begini. Aku tanya, sekarang kamu sama Liu Xiangxi, hubungan apa? Nggak ada hubungan. Jujur sama aku. Sekarang kamu sama Liu Xiangxi, sering ketemu nggak? Jawab, Aku. cepat bilang. Apa sih kamu? Kan udah aku bilang 100 kali, aku sama Liu Xiangxi sekarang. Bener-bener nggak ada apa-apa. Kalau bukan kamu cari dia, aku juga nggak kepikiran orang itu. Oke, sekarang aku tanya lagi, kenapa kungfu kamu hebat? Terus luka-luka ini dari mana dulu kamu? Sebenarnya ngalamin apa-apa yang terjadi? Aduh. Soal itu. Soal itu. Nanti, suatu saat pasti aku kasih tahu. Tapi, sekarang belum waktunya. Tapi ya, aku janji sama kamu. Aku nih, ke kamu dan duo-duo, tulus beneran. Nggak akan bohongin kalian. Kamu harus percaya aku. Aku nggak peduli masa lalumu. Pokoknya mulai hari ini, kamu nggak boleh lagi ketemu Liu Xiangxi. Hei. Oke. Istri. Semua ini, aku ikut kata istri. Siapa yang ngomongin aku? Bukan, kamu. Ngapain kamu kesini? Dan pakai baju kayak gitu? Gimana? Bagus, nggak? Bukannya kamu udah janji? Aku bantu kamu urusin urusan keluarga Ye. Sebagai imbalan, aku tinggal di rumahmu beberapa hari. Aku tidur di mana? Aku. Cao Xing, bilang dong. Dia tanya, dia tidur di mana? Dia tinggal di rumah kita. Cocok nggak ya? Kalau dua-dua lihat, gimana dong? Liu Xiangxi. Kamu nggak bisa tinggal di sini. Kenapa nggak boleh?
Aku bantu kamu selesaikan masalah besar itu. Aku juga serahin setengah keluarga Yi ke keluarga Su. Permintaanku cuma numpang beberapa hari di rumahmu. Terlalu berlebihan nggak sih? Menurutmu gimana, Tuan Su? Di rumah saya sudah nggak ada kamar kosong. Nggak apa-apa. Aku bisa sekamar dengan Zhao Xing. Nggak, Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Setahuku, meski kamu sama Zhao Xing udah nikah, kalian belum tidur sekasur. Zhao Xing juga nggak ngapa-ngapain. Mending kasur itu buat aku aja. Oke, kalau Ketua Liu udah bilang gitu, saya nggak ada alasan buat nolak. Silakan Ketua Liu. Sip banget. Oh ya, aku mau diskusi sesuatu sama Zhao Xing. Pinjam dia sebentar. Kalian, kamu mau apa? Ada kabar besar. Jin Yu sudah ditemukan. Apa? Tuan, Anda sudah diracuni. Jin Yu, si pengkhianat, berani meracuni Anda. Anda istirahat dulu. Saya akan alihkan mereka. Keahlian Jin Yu. Nggak biasa. Kamu nggak sebanding dia. Tenang saja, Tuan. Saya akan hati-hati. Dia di mana? Setelah saya ajari Ye Wumian. Takut dia balas dendam padamu. Jadi saya suruh Ling Xiao ikut dia. Nggak nyangka ketemu Jin Yu. Pengkhianatmu 6 tahun lalu itu. Bikin kamu harus sembunyi sejak itu. Jin Yu. Bagus. 6 tahun saya cari dia. Akhirnya muncul juga. Nggak nyangka. Masih ada hubungan sama keluarga Ye. Jin Yu hilang 6 tahun. Pasti ada konspirasi. Sekarang gabung sama keluarga Ye. Saran saya, lebih baik hati-hati. Hati-hati apa? Aku malah bingung kenapa dia belum muncul. Gimana? Berita dariku ini. Kejutan enggak? Makasih ya. Sama-sama. Nanti malam datang ke kamarku. Biar bisa terima kasih langsung. Jangan ngomong sembarangan. Zhao Xing, kamu jijik banget. Istriku. Kamu nih. Hari ini sukses bikin suami istri Zhao Qing jadi renggang. Malam ini kesempatan bagiku. Zhao Xing, aku bakal taklukkan kamu. Ada. Kenapa ini? Aku jelas ingat ini kamar Zhao Xing, bener kan? Apa aku salah kamar? Tante, Ini aku, dua-dua. Tante mau tanya. Ini kamar ayahmu, di dalam sini. ya, benar. Tapi, ayah lagi mandi di sini. Tante ngapain ke sini? Mau rusak keluarga bahagia kami. Aku, anak ini. Benar-benar tajam matanya. Bukan, kok. Tante cari ibumu. Hah, ibumu haus, mau minum. Aku. Makasih tante, aku bal kasih air ke mami. Bukan kamu. Hei, kamu. Dua-dua, kenapa kamu di sini? Mama, minum air. Makasih. Kok kamu tahu Mama haus? Mama, aku pergi ya. Kamu. Sayang. Kenapa?
Bising banget. Bisa nggak pelan dikit? Orang lain mau tidur juga. Nggak punya tenggang rasa ya? Ada aura membunuh. Pagi sayang, Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? maksudmu aku ke kamu. Jelas-jelas kamu ke aku cuma lewat depan kamarmu. Tiba-tiba kamu narik aku masuk. Lalu kamu benar-benar menguras tenagaku. Pinggangku masih sakit sekarang. Jangan ngaco deh. Kok aku sama sekali nggak ingat? Mana aku tahu. Oke. Pokoknya soal itu, aku udah nggak ingat. Kamu juga harus buru-buru lupa. Hah, Apa? Aku bilang kamu harus cepat lupa. ya udah terserah kamu deh. Sayang, hari ini kita ada rencana apa? Nggak ada rencana. Nggak ada ya. Bagaimana kalau hari ini kita ajak dua-dua jalan-jalan? Pas banget kita bertiga. Belum pernah jalan bareng. Oke. Asik banget. Aku panggil dua-dua dulu. Halo, Xiaoying, ada apa? Apa? Oke, aku segera ke sana. Kenapa? Xiaoying celaka. Seseorang menangkap dia. Ayo cepat ke sana. Kita Mereka bilang harus ketemu kamu. cari mati. Kok nggak ada orang? Jangan-jangan kita tertipu. Akhirnya kalian datang juga. Zhou Hao, kamu ngapain di sini? Kamu yang culik Xiaoying. Zhou Hao. Aku nggak mau banyak omong. Serahkan Su Ying. Kalau nggak, kamu mati di sini. Mau mati aja masih nggak sadar. Hari ini ajalmu. Ini adalah pesta maut yang kusiapkan buatmu. Cari mati. Aku tanya sekali lagi. Di mana Su Ying? Ibu tiri, pergi cepat. Xiaoying, jangan takut. Aku di sini. Kamu pasti aman. Ki Wu Mian. Cari mati ya, terakhir kali. Aku sudah biarkan kamu pergi. Aku ulang sekali lagi. Lepaskan Su Ying. Jangan buat aku ulang lagi. Apa buru-buru? Hari ini hari besarmu. Hari apa? Lihat dirimu. Kok pelupa sih? 6 tahun lalu, hari ini juga. Kamu kalah. Kabur kayak anjing. Setelah itu, sama seorang wanita, kamu tidur dengannya. Kamu tahu dari mana? Zhao Xing. Oh tidak. Aku harus panggil kamu. Tuan Longzu. Kamu Longsu. Pria yang tidur denganku. 6 tahun lalu itu kamu. Jadi, dua-dua anak kandungku. Kok bisa? Dari mana kamu tahu semua ini? Gimana? Takut kan? Hari ini keluargamu harus mati di sini. Aku sudah pasang jebakan. Jaringku sudah siap. Tinggal tunggu kamu muncul. Meski itu, pemimpin Qingfeng Pavilion, Tuan Liu juga datang. Aku tetap nggak takut. Kamu beneran gak takut? Kenapa kamu kesini? Waktu pagi, aku bangun, dan lihat kalian berdua hilang. Aku langsung tahu pasti ada masalah. Orang dalam bilang kalian di sini. Jadi aku datang. Yi Wumian, dulu aku sudah peringatkan, jangan pernah ke Hang Cheng lagi. Gak nyangka, baru sehari, kamu berani datang lagi. Kamu gak takut mati. Hari ini aku sudah beda dengan yang kemarin. Benar. Sekarang Tuan Ye. Ada dukungan kuat di belakang. Dukungan apa? Tunjukkan padaku. Jangan buru-buru. Dengar ini dulu. Papa, Mama. Dua-dua, kamu gak apa-apa. Berani-beraninya kamu culik anakku. Trikku ini strategi memancing harimau keluar dari gunung. Gimana menurutmu? Pertama aku culik anak baptismu, lalu kau aku tipu keluar. Saat kau tak di rumah, aku culik anak kandungmu. Otak babi kayak kamu. Mau lawan aku pakai apa? Cari mati. Cari mati. Ayo bunuh aku. Kamu takkan pernah lagi lihat anakmu. Ayo lakukan. Baru kamu lihat.
mayat anakmu. Ayo, Dengar ya. Kalau kau berani sentuh sehelai rambut anakku, aku bikin kau tak bisa hidup mati pun susah. Apa itu Dragon Lord? Sekarang belum. Mainan buat diinjak-injak. Saran gue, jangan macam-macam. Kamu cuma pantas ada di bawah kakiku. Setelah urus kamu, gue urus istrimu. Zhao Xing, berlutut. Apa lu bilang? Nggak ngerti ya? Berlutut. Nggak peduli nyawa anak perempuan lu. Ibu Min, benar. Nganggap gue nggak ada ya. Gue perintah sekarang, lepasin duo-duo. Gue masih bisa ampunin. Perintah gue. Kamu siapa sih? Sekarang keadaan gue yang untung. Zhao Xing, berlutut. Kalau gue berlutut, kamu bakal lepasin anak gue. Lihat mood gue. Zhao Xing akhirnya ngalamin ini juga. Sialan lu. Sayang, Sialan lu. Sialan lu. Zhao Xing, kamu pantas kok. Tuan, kau lihat kan? Aku kalahkan Zhao Xing. Demi Daying, aku berkontribusi besar. Tenang aja. Apa yang kau lakukan hari ini, pasti akan aku sampaikan langsung ke Yang Mulia Kaisar. Suatu saat Daying serang Daxia. Kamu pasti dapat penghargaan tertinggi. Siapa di sana? Jangan pura-pura mistis. Lama tak jumpa. Tuan Liu, semoga baik-baik saja. Jin Yu, ternyata kamu. Jadi dalangnya, semua gara-gara kamu. Benar, semua aku lakukan. Dasar pengecut licik. Apa salah Tuan Long padamu? Dulu Tuan Long perang di mana-mana. Kamu bawahannya, jenderal terkuat. Selalu dia bawa kamu. Tuan Long sangat percaya kamu. Tapi justru saat paling butuh, kamu malah mengkhianatinya. Kepercayaan. Kamu sama sekali nggak ngerti apa yang sudah aku alami. Aku selalu di sisinya. Kerja keras, tanpa mengeluh. Tapi dia nggak pernah kasih penghargaan. Aku ikut, dia 10 tahun. 10 tahun. Masih kalah sama 1 hari dari Kaisar. Yang diberi padaku lebih banyak. Ini benar-benar beda. Apa yang beda? Sekarang kamu berkhianat ke negara. Kamu itu antek musuh. Apa salahnya jadi antek musuh? Aku akui aku antek musuh. Kamu pikir aku nggak mau dikenang dalam sejarah? Aku sudah coba. Tapi hidup seperti itu terlalu berat. Punya rumah, tapi tak bisa pulang, penuh luka. Nyawa selalu terancam. Semua kehormatan untuk Zhao Qing. Kenapa harus dia? Katakan. Kenapa aku harus setia padanya? Aku kasih tahu. Kamu bukan setia sama aku, tapi setia ke rakyat Daxia. Kenapa kamu baik-baik saja? Tanpa pakai cara pura-pura susah. Mana mungkin kamu mau muncul? Kamu. Kamu berani main-main sama aku. Tunggu dan biar anakmu masuk neraka. Jangan buang waktu lagi. Dua-dua sudah kuselamatkan. Telepon barusan. Hanya akting sama kamu. Apa? dua-dua sini. Mama. Mama. Jin Yu, sekarang apa lagi yang mau kamu bilang? Jadi, kamu sudah tahu dari awal. Aku Zhao Xing masuk tentara. Sudah jadi jenderal, pimpin ribuan tentara. Kamu banding aku, jauh banget. Dan lagi, semua keahlianmu, aku yang ajarin. 10 orang kayak kamu, tetap nggak bisa kalahin satu jari aku. Hahaha. Ketawa, ketawa, ketawa. Kamu cuma bisa ketawa ya? Aku ketawa karena dia terlalu sombong. 6 tahun lalu, karena kesombonganmu, kamu dapat nasib seperti sekarang. Jadinya seperti ini. 6 tahun kemudian, masih karena kesombonganmu. Padahal udah tahu, rencana aku masih datang sendirian, tanpa persiapan. Perlu ya, di dunia ini, nggak ada yang bisa lawan aku. Oh, gitu ya? Apa? Tim Long juga nggak bisa? Masih ingat mereka? Mereka itu tim yang kamu latih dengan susah payah. Semua orang di sini pernah diajar kamu. Tapi karena aku yang kasih lebih banyak, sekarang mereka jadi orangku. Gimana? Nyesek nggak? Hahaha. Kalau begitu, hari ini, aku bersihkan kelompok sendiri. Ayo kita coba. Serang dia. Tidak bisa. Triknya sama semua. Tak bisa dipecahkan. Aku harus bantu dia. Ling Xiao maju. Siap.
Berani ganggu urusanku. Zhao Xing, hari ini ajalmu. Siap-siap mati. Saudara, kalian benar-benar mau gabung Ying, mengkhianati Xia. Kami juga nggak ada pilihan. Tunggu Zhao Xing mati. Kalian jadi milikku. Kalian benar-benar kira kita hianati Raja Naga? Tidak. Benar. Kita tunggu hari ini. Pengkhianat mati. Bunuh mereka. Tak nyangka setelah 6 tahun, kekuatan Qin Yu meningkat pesat. Sungguh mengagumkan. Mama, Papa bakal baik-baik aja kan? Dua-dua yakin sama papa pasti bisa. Iya. Jangan anggap aku lebih lemah darimu. Akan kulawan kau. Ya. Sekarang, giliran kalian. Ampuni aku. Ampuni aku, tolong ampunilah. Dulu aku sudah ampuni kalian. Kali ini, pasti aku nggak bakal lembek. 6 tahun sudah. Akhirnya semua selesai. Hehe. Mama. Papa, hari ini kita main kemana? Dua-dua, main dulu sendiri, ya. Papa sama mama, masih ada urusan. Gak mau. Dua-dua. Anak baik, nanti papa ajak kamu makan enak, oke? Mau main kemana? Aku juga mau ikut. Kamu sudah cukup lama di rumahku nggak? Aku belum puas tinggal di sini. Nanti aku mau tinggal lebih lama di sini. Itu nggak bisa. Takut apa sih? Mulai sekarang kita keluarga berempat. Termasuk aku. Haha.